Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Abu Kilabah berkata, saya datang dari negeri Syam ke kota Basrah. Lalu saya singgah di Khandaq, di sebuah parit. Maka saya bersuci dan mengerjakan salat 2 rakaat di malam hari. Kemudian saya letakkan kepalaku di atas kuburan, lalu saya tidur. Kemudian saya terbangun, maka tiba-tiba penghuni kubur itu mengadu kepadaku seraya berkata, sungguh kamu telah menyakitiku sejak malam tadi. Kemudian penghuni kubur itu terus berkata, sesungguhnya kamu tidak mengetahui dan kami mengetahui, dan kami tidak mampu beramal. Artinya orang-orang yang di dalam kubur, apabila mereka itu mengetahui orang-orang yang hidup ini sedang sembahyang, apabila orang yang dalam kubur itu mengetahui orang yang hidup ini sedang puasa, nah maka mereka yang dalam kubur itu sedih. Nah, kenapa sedih? Karena mereka sudah kada kawa lagi melaksanakan itu. Nah, mereka sudah kada bisa lagi sembahyang, kada bisa lagi puasa, kada bisa lagi bersedekah. Kemudian ia berkata, sungguh 2 rakaat yang telah kamu kerjakan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ujar nang dalam kubur itu, 2 rakaat itu bagi kami lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kemudian ia berkata, mudah-mudahan Allah membalas dari kami kepada penduduk dunia dengan kebaikan. Saya mengucapkan salam kepada mereka karena sesungguhnya kadang-kadang datang kepada kami dari doa mereka nur cahaya seperti gunung-gunung. Setiap hari orang muslim, muslimat nang hidup ini itu pasti ada mendoakan muslim, muslimat yang sudah wafat. Kada di sini, di tempat lain, di mana ada pasti mendoakan kepada orang yang sudah wafat itu. Dan doa-doa itu mereka rasakan berupa cahaya-cahaya rahmat dan maghfirah yang datang kepada mereka. Nah, kita membaca istighfar, contohnya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Nah, istighfar yang kita bacakan itu dikirim oleh Allah ke seluruh muslimin dan muslimat di penjuru dunia sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, li untuk diriku, wali walidayya untuk kedua orang tuaku, wali ashabil huquqil wajibati alayya bagi orang-orang yang punya hak wajib atasku. Artinya orang yang kita sakiti, orang yang kita hina, orang yang kita gibah, orang yang kita gunjing, nah itu kita berikan istighfar juga kepada mereka. Dan bagi sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya yang masih hidup, minhum wal amwat dan yang sudah mati.
Nah, jadi artinya orang yang di dalam kubur itu mereka merasa sampai kebaikan-kebaikan kepada mereka dari orang-orang yang masih hidup di penjuru dunia ini. Maka maksud dari ziarah kubur bagi penziarah kubur adalah mengambil i'tibar dengannya. Dan bagi yang diziarahi memperoleh manfaat dengan doanya itu. Anjar Nabi, "Fazuruha, ziarahlah kamu kepada kubur, karena itu ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat." Artinya apa? Ziarah kubur itu bermanfaat bagi kita nang ziarah ini kalau kita waktu ziarah itu bisa mengambil i'tibar, artinya mengambil pelajaran. Nah, sedangkan yang diziarahi pun memperoleh manfaat juga dengan doanya. Jadi kalau kita mendoakan orang yang sudah mati itu doa kita mustajab. Kalau kita berdoa untuk diri kita seorang, belum tentu mustajab. Nah, kalau kita misal berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita berdoa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa-dosa sekalian orang Islam laki-laki dan perempuan yang mati maupun yang hidup, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Sama halnya kita mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu lebih mustajab daripada kita mendoakan diri kita sendiri. Lebih mustajab, lebih didengar Allah, lebih diperhatikan Allah daripada kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apalagi kita mendoakan orang lain itu tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, lebih mustajab lagi. Nah, kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu lebih lagi didengar oleh Allah. Ngarannya ad-du'a bi zahril ghaib. Nah, doa di belakang. Doa di belakang. Jadi kalau orang misal minta doa akan lawan kita, itu bulikahkan dulu orangnya. Nah, orangnya sudah bulik, sudah ada di hadapan kita lagi, nah hanya kita doakan. Itu jauh lebih baik daripada nang berdoa di hadapannya. Nah, cuma kadang-kadang kada puas nah minta doakan ini berarti di hadapannya maka didoakan, nah itu bang. Padahal baik bulik dulu, bulik ke rumah dulu sudah hilang. Nah hanya kita doakan itu lebih baik, lebih mustajab, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian pula kita mendoakan orang mati, nah itu mustajab doanya. Maka tidak semestinya penziarah lalai dari berdoa untuk dirinya dan untuk orang yang telah meninggal dunia, dan tidak pula lupa dari mengambil i'tibar dengannya. Jadi orang yang ziarah kubur itu, nah, satu, hendaknya jangan lupa mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari yang mati ini. Yang mengambil pelajaran itu artinya bahwa aku nih macam ini kena jadinya nih. Aku nih macam ini kena jadi dikubur orang, kena dimasukkan orang ke dalam lahat, membawa kain kafan. Nah, itu artinya mengambil pelajaran. Dan itu adalah ibadah. Kalau karena berpahala itu berpahala. Perbuatan yang berpahala. Kita ma'iyatibar itu sudah dapat pahala. Nah, yang kedua, orang yang ziarah itu hendaknya jangan lupa berdoa untuk dirinya. Berdoa untuk dirinya.
dan mendoakan kepada orang yang diziarahi. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat kalau kita di muka kuburan atau di hadapan kuburan, kita berdoa untuk diri kita kah lebih dahulu atau mendoakan ini mayit kah terlebih dahulu? Artinya adabnya tuh. Ini kita di ziarah kubur nih, kubur abah, kubur mama, kubur kawan, kubur siapa misalnya, ziarah, kita berdoa. Dan doa itu bukan hanya yang dalam kubur kita doakan, tapi doa untuk diri sendiri perlu, jangan lupa. Nah, cuma doa untuk yang dikuburkah terlebih dahulu atau doa sagan seorang kah lebih dahulu? Pendapat yang kuat dari para ulama bahwa sebaiknya doakan yang dikubur dulu. Doakan yang dikubur. Sudah doakan yang dikubur, doakan dikubur mudahan diampuni Tuhan dosanya, mudahan yang dikubur ini diturunkan rahmat, mudahan yang dikubur ini dapat terhindar daripada azab. Nah, hanya kita berdoa untuk diri kita. Alasannya kenapa? Karena mendoakan yang di dalam kubur itu mustajab. Mendoakan yang dalam kubur itu mustajab doa kita. Nah, lalu kalau kita minta kepada Allah sesudah yang mustajab, itu akan menjadi mustajab juga. Kalau kita berdoa sagan seorang, berdoa untuk diri sendiri itu belum tentu lagi dikabul oleh Allah. Nah, kalau kita berdoa untuk arwah ini itu mustajab. Nah, bahkan di sini disebutkan izid du'a lil mayyit mustajabun la mahalata. Karena doa untuk mayit itu dikabulkan tidak boleh tidak. Pasti artinya. Nah, jadi kita doakan dulu dalam kubur. Dalam kubur dahulu kita doakan hanya untuk kita. Karena apabila kita berdoa sesudah yang mustajab, itu ada harapan doa kita ini mustajab juga. Nah, itu artinya mengiringi yang mustajab nih. Umpamanya kita masuk ke dalam sebuah gedung. Nang masuk ke dalam gedung ini cuma orang-orang terhormat saja yang boleh. Kalau kita mengiringi di belakang, kita ada harapan masuk tempat juga. Nang masuk ini orang-orang terhormat saja masuk ke dalam gedung, orang-orang biasa kada bisa masuk. Nah, kita berjalan umpat di belakang orang terhormat. Bila sidin masuk, kita bisa masuk juga di belakang. Mungkin kita berdahulu, tanghati orang sudah. Jangan masuk orang. Nah, soalnya di belakang kita ada orang-orang yang mulia. Nah, kayak itu juga doa. Apabila kita berdoa dengan doa yang mustajab, seperti mendoakan mayit, mendoakan kawan kita yang gaib, kawan kita yang kada ada di hadapan kita, itu doanya mustajab. Nah, hanya berdoa untuk kita. Karena mengiringi yang mustajab itu menjadi mustajab juga. Jadi misalnya kita, ya Allah, ini yang dalam kubur rahmatilah, diberi Tuhan rahmat. Ya Allah, yang dalam kubur ini ampuni, diampuni Allah. Ya Allah, ampunilah aku, diampuni Allah juga. Karena beriringan lawan yang mustajab itu. Nah, makanya itu doa-doa yang disusun oleh para ulama itu biasanya tiap-tiap doa itu pasti diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengahnya pun ada salawat. Kenapa sebabnya? Karena salawat ini pasti diterima oleh Allah. Nah, alimis salata ala nabi fa innaha maqbulatun la mahalata. Salawat itu pasti diterima oleh Allah. Jadi kalau kita bersalawat dulu diterima oleh Allah, bersalawat terima oleh Allah, bersalawat terima oleh Allah. Hanya kita berdoa sagan seorang, nah membelakangi salawatnya. Itu ada harapan doa kita pun jadi diterima juga oleh Allah. Nah, kayaknya tutup pulang doa dengan salawat. Tutup pulang doa dengan salawat, diterima Allah pulang salawat ini. Nah, jadi Allah artinya Allah Subhanahu wa taala itu kadang mungkin awal akhir diterima, tengah ditolak. Kan salawat di awal diterima Tuhan dah. Hanya kita berdoa segan diri kita.
tutup kena dengan salawat, diterima Tuhan pulang. Artinya awal diterima, ujung diterima, penangahan kadalah. Nah Tuhan lebih pemurah daripada itu artinya. Nah jadi orang-orang dahulu itu bila berdoa, salawat dulu awalnya, hanya doa, hanya salawat pulang penutupnya, supaya doa kita itu di tengah-tengah nang diterima oleh Allah. Maka tidak semestinya penziarah kubur lalai dari berdoa untuk dirinya dan untuk orang yang telah meninggal dunia, dan tidak pula lupa bahwa dari mengambil i'tibar dengannya. Dan hanya saja hasil baginya mengambil i'tibar dengan bahwa ia menggambarkan dalam pikirannya maksudnya, menggambarkan orang yang meninggal dunia dalam hatinya, bagaimana orang yang dalam kubur nih bercerai-berai bagian-bagiannya, dan bagaimana ia dibangkitkan dari kuburnya, dan bahwa ia dalam waktu dekat akan menyusul dengannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Mutarrib ibni Abu Bakar al-Hudhali, ia berkata, ada seorang perempuan tua pada kabilah Abdul Qais. Ia perempuan tua tadi seorang ahli ibadah. Maka apabila datang malam hari, ia memakai ikat pinggang, kemudian ia berdiri ke mihrabnya untuk sembahyang beribadah di malam hari. Dan apabila datang siang hari, maka ia keluar ke kuburan. Maka sampai kepadaku berita bahwa perempuan itu dicaci karena seringnya datang ke kuburan. Disambati orang, kenapa gini tuh tiap hari ke kuburan? Maka perempuan itu berkata, sesungguhnya hati yang keras apabila telah kasar, maka tidak dapat dilembutkan kecuali oleh melihat yang telah hancur. Dan sesungguhnya saya mendatangi kuburan, maka seolah-olah saya memandang mereka telah keluar dari tengah-tengah lapisannya, dan seolah-olah saya memandang kepada muka-muka yang penuh debu itu, dan kepada tubuh-tubuh yang berubah itu, dan kepada pelupuk-pelupuk mata yang berlemak itu. Nah ini ngarannya adalah ma'yatibar. Nah itu ngarannya ma'yatibar. Kita menggambarkan dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, bahwa orang yang dalam kubur ini tubuhnya tercerai-berai. Nah, karena mereka akan bangkit, akan keluar dari kubur dalam keadaan sedemikian rupa. Nah itu i'tibar. Bahkan sayugianya bahwa ia menghadirkan daripada bentuk orang yang meninggal dunia itu akan apa yang disebutkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz ketika seorang faqih ahli fikih masuk kepadanya. Lalu ia heran, si ahli faqih ini heran, sebab berubah rupanya Umar bin Abdul Aziz karena banyak kesungguhan dan ibadah. Umar bin Abdul Aziz ini diilangi oleh seorang faqih, seorang ahli fikih. Si ahli fikih ini takajud melihat Umar bin Abdul Aziz ini, takajud kenapa? Takajud rupa itu kada sesuai dengan umur. Umur Umar bin Abdul Aziz ini di bawah 40-an. Di bawah 40-an umur, masih di bawah 40. Tapi wajah sih itu kayak wajah orang 60 sudah. Tuha, kelihatan tuha wajahnya. Jadi ujar si ahli fakih ini, wahai khalifah, wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau terlihat sangat berubah? Artinya
lebih tua daripada sebenarnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata kepada faqih tersebut, wahai fulan, jikalau kamu melihatku setelah 3 hari dan saya telah dimasukkan dalam kuburku dan 2 biji mata telah keluar lalu mengalir atas kedua pipi dan 2 bibir mengerut dari gigi dan tanah keluar dari mulut dan mulut terbuka dan perut mengembung, lalu dada meninggi dan tulang sulbi keluar dari dubur dan ulat dan nanah keluar dari lubang hidung, niscaya kamu melihat yang lebih mengherankan daripada apa yang kamu lihatnya sekarang ini. Kamu sekarang ini melihat aku lebih tua dari umurku. Sekarang ikam heran melihat aku ini punya tua, padahal umurku masih Tapi engkau akan lebih heran lagi karena kalau melihat aku sudah keluar dari kubur, sudah mata sudah gugur, nanah sudah keluar di hidung di mana-mana. Nah, ini engkau lebih heran lagi melihat yang demikian itu. Nah, ini ngarannya i'tibar, membayangkan orang yang sesudah dikubur sekian tahun mereka akan menjadi demikian. Disunatkan kita menyebut kebaikan orang yang sudah mati itu, dan jangan sekali-kali kita menyebut dosa-dosanya. Itu lebih berat daripada kita menyebut dosa-dosa orang yang masih hidup. Kalau dosa-dosa orang yang masih hidup itu kita sebut, kita masih ada harapan untuk minta halal, minta ridha kepadanya. Kalau orang sudah mati itu kita sebut dosa-dosanya, kita sebut kejahatannya, kita kada kawa lagi minta halal kepadanya. Nah, sedangkan urusan pribadi itu kada bisa kita minta halal kepada ahli warisnya, karena itu bukan warisan. Sidin tu bahari jadi cupit, sidin tu bahari jadi perang, jadi maling, jadi pernah kada saya sambati lagi nang itu. Nah, kita alih kita minta halalnya kemana? Apabila temanmu meninggal dunia, maka tinggalkanlah memperkatakannya dan janganlah mengumpatnya. Janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik, karena sesungguhnya jika mereka termasuk penghuni surga maka kamu berdosa. Nah, yang kita sebut nih, orangnya sudah diampuni Allah dosanya. Orangnya sudah diampuni Allah dosanya. Kita sebut namulah kita berdosa benar lagi. Disunnatkan memuji kepada orang yang telah meninggal dunia dan agar tidak disebutkan melainkan dengan yang baik. Artinya disunnatkan kita menyebut kebaikan orang yang sudah mati itu, dan jangan sekali-kali kita menyebut dosa-dosanya. Itu lebih berat daripada kita menyebut dosa-dosa orang yang masih hidup. Kalau dosa-dosa orang yang masih hidup itu kita sebut, kita masih ada harapan untuk minta halal, minta ridha kepadanya. Kalau orang sudah mati itu kita sebut dosa-dosanya, kita sebut kejahatannya, kita kada kawa lagi minta halal kepadanya. Nah, sedangkan urusan pribadi itu kada bisa kita minta halal kepada ahli warisnya, karena itu bukan warisan. Misalnya kita pernah menganiaya orang, mati orangnya,
nang kita aniaya ini mati, nang kita gibah, kita fitnah ini mati orangnya. Lalu kita datangi ahli warisnya. Nah aku mohon maaf lawan ikam lah, nah aku dulu rancak menggibah abah ikam, kada kawa nih tuh, karena tuh lain warisan, kada dikawa diwaris. Nah, lain hal kita ada hutang duit, hutang materi, orangnya mati kita datangi ahli warisnya. Nah aku ada hutang lawan abah ikam dulu 1.000 rupiah, aku minta halal aja lah itu, nah kada kawa membayari. Nah itu demikian kalau masalah duit. Kalau masalah pribadi ini kada kawa minta halal lawan ahli waris. Tapi kalau ahli waris nah berhak meminta halalkan abahnya kepada orang-orang. Misalnya ahli waris nah abah meninggal dunia malam tadi ini, nah diharapkan kepada masyarakat kawan sidin, nah ada hutang piutang lawan sidin, nah kena berurusan ulun membayarinya. Kalau abah ulun ini pernah ada menyakiti pian, abah ulun ini pernah ada mengganggu pian, mengkhianati pian, ulun mohon supaya dimaafkan. Nah itu mesti demikian kalau ahli waris. Tapi kalau kita nang menyakiti mayit, kita kada kau minta halal kepada ahli waris, kada kawa. Nah jadi kita menyebut kebaikan orang yang sudah mati itu sunat. Sunat. Jaka arwah tu hidup tuh umpamanya. Nah, jaka arwah tu hidup, nah, tiap minggu kita nih makanan di rumah sidin. Nah, jaka arwah tu hidup, langgar nih rami. Nah, jaka arwah tu hidup, ini yang baik-baiknya kita sembati. Nah, itu berpahala. Pahala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqa'u fih. Rasulullah bersabda artinya, apabila temanmu meninggal dunia, maka tinggalkanlah memperkatakannya dan janganlah mengumpatnya. Saya disambati lagi, sidin tu bahari ke ini, sidin tu bahari jadi cupit, sidin tu bahari jadi perang, jadi maling, jadi pernah. Karena saya sambati lagi nang itu. Nah, kita alih kita minta halalnya ke mana? Apabila temanmu meninggal dunia, maka tinggalkanlah memperkatakannya dan janganlah mengumpatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Artinya Rasulullah bersabda, janganlah kamu mencaci, menyumpahi orang-orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka perbuat. Ada usaha kita mencaci mereka karena mereka sudah menerima balasannya di sisi Allah, sudah menghadapi balasannya di sisi Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazkuru mautakum illa bi khair fa innahum iyyakunu min ahlil jannah ta'samu wa iyyakunu min ahlin nar fa hasbuhum ma hum fi. Artinya, janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik. Jangan lagi membaca orang yang sudah mati kecuali baca kebaikannya aja. Walaupun kebaikannya sebuting 2 aja, bebaya ada banyak nang jahatnya. Walaupun nang kita baca yang baiknya. Janganlah kamu menyebut orang-orang yang telah meninggal dunia dari kamu kecuali dengan baik. Karena sesungguhnya jika mereka termasuk penghuni surga, maka kamu berdosa. Yang kita sebut nih, orangnya sudah diampuni Allah dosanya. Orangnya sudah diampuni Allah dosanya. Kita sebut namulah kita berdosa benar lagi. Dan jika mereka termasuk penghuni neraka, yang kita sebut, yang kita caci maki ini orangnya sudah penghuni neraka, maka cukup bagi mereka apa yang mereka ada padanya. Sudah cukup siksa bagi mereka, kada perlu lagi disambati kejahatannya.
Anas bin Malik berkata, jenazah lewat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada orang membawa jenazah, ada rombongan membawa jenazah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memuji, maksudnya menyebut kepadanya akan kejelikan. Itu siapa nang meninggal itu jar Nabi? Si anu nang ini. Nah, nang kejahatannya dipadahkan. Si anu nang meninggal itu orangnya kada suka masjid, kada suka langgar, kada tahu di masyarakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, wajabat. Artinya apa? Wajib. Artinya dia pun di hadapan Allah, dia pun menurut penilaian Allah seperti mana manusia menilainya. Kalau manusia menilai bahwa orang itu orang baik, Allah pun akan menilai orang itu orang baik. Ini orang-orang madahkan kada baik, maka itu Nabi wajabat. Artinya Allah pun menilai orang itu kada baik. Dan mereka melewati dengan jenazah yang lain. Kemudian ada pulang rombongan membawa jenazah. Lalu mereka yang ada di samping Nabi ini memuji kepadanya akan kebaikan. Wahai Rasulullah, itu jenazah fulan, itu orangnya baik, suka bersedekah, itu orangnya suka sembahyang berjamaah, itu orangnya suka menolong sesamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajabat, artinya wajib. Tapi kalau kita memadahkan baik, maka Allah pun akan mengatakan itu orang adalah baik juga. Lalu Umar bertanya kepada beliau tentang yang demikian itu. Kenapa wahai Rasulullah demikian? Kalau orang-orang madahkan kada baik, berarti Allah madahkan kada baik juga. Kalau orang-orang madahkan inya itu baik, arwahnya itu baik, Allah mengatakan baik juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza asnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah wa hadza asnaitum alaihi syarra fawajabat lahun nar wa antum syuhadaullah bil ardi. Artinya sesungguhnya ini kamu puji kebaikan atasnya, maka wajib baginya surga. Dan ini kamu ucapkan kejelikan atasnya, maka wajib baginya neraka. Dan kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Kita ini saksi Allah. Nah, kita ini jadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau saksi ini madahkan bahwa ini orang kada bujur, tentu hakim akan kada bujur. Kalau saksi madahkan orang ini maling, maka hakim pun akan mengatakan ini orang adalah maling. Jadi nasib seseorang sangat tergantung dengan syuhada Allah, dengan saksi-saksi Allah ini. Wa antum syuhadaullah fil ardi, dan kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Makanya berbuat maksiat itu, berbuat kemaksiatan itu di tempat sunyi, di tempat sendiri, itu dosanya kada saganal di tengah orang banyak. Berbuat maksiat itu tapi sorangan aja, itu dosanya masih bisa diampuni Allah. Kalau berbuat maksiat di tengah-tengah orang banyak atau diceritakan kepada orang banyak maksiat kita, itu orang-orang ini jadi saksi di hadapan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yamutu fayusni alaihi alqaumus sana ya'lamullahu minhu ghairah fayaqulullahu ta'ala li malaikatihi ushidukum anni qad qabiltu syahadata abidi ala abdi wa tajawaztu an ilmi fi abdi. Artinya sesungguhnya seorang hamba meninggal dunia,
ini meninggal dunia. Lalu suatu kaum artinya orang banyak, orang banyak itu disebut kaum, orang banyak, memuji atasnya dengan suatu pujian. Artinya orang-orang banyak mengatakan bahwa yang meninggal itu orang baik, orang baik. Yang Allah mengetahui daripadanya akan lainnya. Nah, padahal Tuhan lebih tahu. Nah, Tuhan tahu bahwa yang meninggal ini orangnya orang jahat, orang ahli maksiat. Cuma masyarakat kada tahu pada yang itu maksiat, kada tahu. Tuhan tahu yang meninggal ini orang ahli maksiat. Orang kampung tahunya baik, sosial orangnya, sembahyang berjamaah orangnya, rajin nuntut ilmu. Padahal Tuhan tahu orang itu kada baik sebenarnya. Cuma kelihatan orang kampung bagus. Nah, begitu orang ini mati, ujar orang kampung, bagus banget si anu tuh mati. Ini lagi hidup, suka bersedekah, suka sembahyang berjamaah, suka nuntut ilmu. Maka Allah mengetahui orang itu sebenarnya kada baik. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, aku menjadikan kalian wahai malaikat saksi bahwa aku menerima persaksian hamba-hambaku atas hambaku yang mati itu, dan aku memaafkan dari ilmuku tentang hambaku. Nah, artinya apa? Bakalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakalah. Sekampungan orang mendahkan baik, karena memang kelakuannya bagus. Tapi Allah mengetahui hatinya. Orang ini belajar kada bujur hatinya. Orang ini sembahyang berjamaah hatinya kada bujur. Orang ini berbuat sedekah sosial kada bujur, ada tujuan apa-apa. Orang kampung kada tahu, tahunya orang itu orang baik. Nah, begitu mati, ujar orang kampung si pulang tuh baik matinya. Nah, lalu Allah berfirman kepada malaikat, ujar Tuhan, wahai malaikat, sebenarnya itu kada baik orangnya. Cuma karena orang sekampungan mengatakan baik, ya sudah baiklah, aku bakalah gitu Tuhan. Nah, itu artinya. Karena ini manusia adalah syuhada Allah, nah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Nah, ini keuntungannya orang nang melakukan maksiat tapi sembunyi. Jangan tahu orang melakukan maksiat itu, karena makin tahu orang, makin banyak nang tahu, maka maksiat kita itu makin banyak dosanya, makin berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu para ulama kita dahulu mengajarkan supaya kita di hadapan orang mati itu disuruh mengatakan bahwa mayit ini adalah baik. Walaupun itu sebenarnya kada demikian maksudnya, tapi mudah-mudahan masuk di dalam hadis Nabi, bila dikatakan baik maka baik di sisi Allah. Misalkan sembahyang kipayah, sembahyang jenazah, tontong sudah. Ada yang bersuara, imam kah siapakah mana, saksikan mayit ini baik ya semua. Nah, itu ya mudah-mudahan baik artinya. Padahal yang dimaksud itu bukan demikian. Itu nang kada dikomando sepuntan itu kan dikomando atau disuruh madahakan baik jasa langgaran sama segitan disuruh madahakan baik, padahal itu bukan itu yang dimaksudnya orang yang sepuntan. Siapa nama meninggal tadi? Si Pulan, itu orang baik tuh. Nah, sepuntan. Saya pulang siapa nama meninggal tadi? Itu si Ano, itu orangnya bagus, penyembahyang berjamaah. Nah, meninggal siapa nama meninggal tadi? Oh, itu orangnya sosial bagus. Nah, saat 230 mendahkan itu, maka ini saksi-saksi Allah di muka bumi mengatakan ini bagus, Allah pun akan menuruti saksi-saksi itu. Nah, jadi artinya bukan disuruh mendahkan baik kada, tapi orang secara spontan mengatakan bahwa itu orang adalah orang yang baik.